Selamat datang di Charnel House. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah hotel yang bernama Hotel Cecil. Hotel yang juga disebut sebagai hotel kematian ini menjadi saksi bisu beberapa kisah tragis yang menimpa para tamunya. Pasang headphone-mu dan enjoy the story. Hotel Cecil dibuka pada tahun 1924 di kawasan Los Angeles, California. Hotel ini pun diketahui selalu dipenuhi oleh para tamu karena hotel ini termasuk hotel yang ditujukan untuk orang dengan ekonomi kelas menengah. Namun hanya berselang 3 tahun setelah resmi dibuka, kejadian tragis dialami oleh seorang pria bernama Percy Ormond Cook di tahun 1927. Dia ditemukan tidak bernyawa di kamarnya setelah bertengkar dengan istri dan juga anaknya. Pihak berwajib memastikan ia telah melakukan bundir. Kejadian tersebut menjadi awal rentetan peristiwa tragis yang terjadi di Hotel Cecil. 4 tahun setelah kejadian pertama, seorang pria bernama W.K. Norton dinyatakan hilang dari rumahnya di sekitar Manhattan Beach yang kemudian ditemukan meninggal di salah satu kamar Hotel Cecil. Norton diduga bundir dengan menengguk kapsul yang berisi racun. Menurut laporan polisi, diketahui bahwa Norton telah check-in menggunakan nama James Willis. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1932 dengan korban bernama Benjamin Dodich dan juga di tahun 1934 dengan korban bernama Louis D. Borden. Tak hanya menjadi tempat banyaknya kasus bundir, Hotel Cecil juga dikenal sebagai tempat menginap dari salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika bernama Richard Ramirez. Richard Ramirez melakukan serangkaian pembunuhannya pada tahun 1984 sampai 1985. Total korban pembunuhan Ramirez sekitar 15 orang. Ia diketahui telah menginap di Hotel Cecil lantai 14 saat melakukan kejahatannya. Namun ia tidak pernah membawa korbannya kembali ke Hotel Cecil. Salah satu saksi juga menyebutkan bahwa dalam satu waktu, Ramirez pernah kembali ke dalam hotel dengan kondisi baju yang berlumuran darah. Pihak hotel menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak ingin mencampuri urusan para tamunya. Oleh karena itu, kala itu Hotel Cecil juga disebut sebagai hotel tanpa hukum. Seorang saksi yang saat itu sering menginap di Hotel Cecil menyebutkan ia tidak pernah mau untuk menginap di atas lantai 6. Karena di lantai tersebut terjadi beberapa kasus perampokan dan juga pembunuhan. Bahkan salah seorang saksi tersebut mengungkapkan, jika Anda menginap di atas lantai 6, jangan terkejut bila Anda tiba-tiba dilempar keluar jendela oleh para pelaku. Di tahun 1962, seorang lansia yang bernama George Giannini tertimpa tubuh wanita yang jatuh dari lantai 9. Wanita tersebut kemudian diidentifikasi bernama Pauline Otten, 27 tahun. Saat itu Pauline mencoba bundir dengan meloncat dari jendela kamar setelah bertengkar dengan suaminya. Baik George maupun Pauline dinyatakan meninggal saat itu juga. Ini menunjukkan bahwa Anda bisa mendapat malapetaka walau hanya melewati di sekitar lokasi Hotel Cecil. Richard Ramirez bukanlah satu-satunya pembunuh berantai yang pernah menginap di Hotel Cecil ini. Seorang pembunuh berantai asal Austria bernama Johann Unterweger pernah menginap di Hotel Cecil ini saat ia melakukan kejahatannya terhadap 3 PSK di tahun 1991. Saat itu Johann yang juga merupakan seorang penulis disewa oleh majalah asal Austria untuk menulis tentang kejahatan di Los Angeles serta perbedaan perilaku orang Amerika dan Eropa terhadap para PSK. Dalam proses penulisan, ia membunuh 3 orang PSK yang bernama Shannon Exley, Irene Rodriguez, serta Peggy Booth.
Setelah melakukan serangkaian pembunuhan itu, Johann pun kembali ke Austria dan meneruskan kejahatannya tersebut. Johann pun akhirnya diadili dan divonis dengan hukuman seumur hidup. Ia kemudian ditemukan meninggal di dalam selnya di tanggal 29 Juni 1994. Cerita tragis yang terjadi di Hotel Cecil tak hanya berhenti di situ. Mungkin Anda pernah mendengar tentang kasus memilukan dari seorang wanita asal Kanada yang bernama Elisa Lam. Pada bulan Januari 2013, Elisa Lam mengunjungi Los Angeles dan menginap di Hotel Cecil. Namun beberapa hari kemudian, orang tua Elisa menghubungi kepolisian karena tidak mendapat kabar dari putrinya tersebut. Setelah hampir 2 minggu tidak menemukan titik terang, akhirnya pihak kepolisian merilis video yang memperlihatkan momen terakhir dari Elisa Lam di Hotel Cecil. Dalam video tersebut, Elisa terlihat bertingkah cukup aneh. Ia terlihat menaiki lift di lantai 14 dan menekan beberapa tombol sekaligus. Elisa kemudian terlihat memeriksa keluar lift dengan menengok kanan-kiri seakan sedang bersembunyi dari seseorang. Ia juga terlihat menggerakkan tangannya seakan sedang berenang. Setelah itu, ia terlihat pergi dan pintu lift pun tertutup. Itu adalah terakhir kalinya Elisa Lam terlihat. Pada 19 Februari 2013, staf Hotel Cecil menerima komplain dari para tamu karena mereka merasa tekanan air yang terlalu kecil. Mereka juga komplain tentang warna dan rasa air yang aneh. Para staf kemudian memeriksa tangki penampungan air. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan jasad Elisa Lam di dalam tangki tersebut. Kepolisian pun memastikan bahwa jasad tersebut adalah Elisa Lam yang hilang beberapa minggu sebelumnya. Setelah melakukan investigasi mendalam, akhirnya pihak berwenang mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam murni kecelakaan. Pemeriksaan juga menemukan bahwa Elisa Lam menderita bipolar disorder yang kemungkinan menjadi penyebab awal dari kecelakaan yang merenggut nyawanya tersebut. Setelah kejadian itu, Hotel Cecil pun menutup usahanya dan saat ini berubah nama menjadi Stay on Main. Tempat ini pun berubah fungsi menjadi kompleks apartemen dengan harga yang terjangkau. Semua unit telah dirubah lengkap dengan tambahan area dapur dan juga area rekreasi yang terletak di atap yang sama dengan penemuan jasad Elisa Lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.